Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Surabaya memiliki banyak pekerja yang berasal dari kota atau kabupaten di sekitarnya. Sebagian pekerja diantaranya pulang pergi setiap hari melintas batas daerah. Salah satunya dari Pulau Madura. Bagaimana perjuangan pelaju atau komuter ini? Simak liputannya dalam Sisi Kota. Azan subuh belum berkumandang, tapi Ahmad Mujiono sudah beranjak dari kasurnya. Mujiono adalah salah satu pengelaju dari Madura yang mencari nafkah di bagian housekeeping di salah satu hotel bintang 3 di Kota Pahlawan, Surabaya. Setelah masuk waktu sholat subuh, laki-laki berusia 23 tahun ini bergegas menunaikan ibadah sholat subuh dan menyapu halaman rumah. Terkadang Mujiono juga membantu usaha budidaya ikan lele milik orang tuanya. Setelah itu, barulah Mujiono bersiap diri dan membantu persiapan sekolah 2 adik dan 2 sepupunya. Jam menunjukkan pukul 6:30, ia pun berangkat kerja sambil mengantar salah satu adiknya ke sekolah. Mujiono harus melewati jalan panjang untuk mengais rezeki di Surabaya. Jarak dari rumah ke hotel tempatnya bekerja sekitar 72 km pulang pergi. Waktu tempuhnya untuk sekali jalan mencapai 1 jam atau lebih. Berbagai jam kerja dan kondisi cuaca pun harus ia lalui. Meski gerimis seperti ini, tetap harus berangkat kerja ya, Mas? Sekarang Mas Mujiono ini selalu berangkat pagi. Nah, kalau dulu ini pernah dapat shift siang, pernah juga dapat shift malam. Kalau shift siang, berangkatnya kepanasan sekitar pukul 1:30. Sementara pulangnya ini kedinginan sekitar pukul 11:30 malam. Dan tentu saja kondisi jalanan ini lebih sepi pada malam hari dibandingkan pada saat siang hari. Untuk menuju Surabaya, mobilitas Mujiono dan warga lainnya menjadi lebih mudah sejak adanya jembatan Suramadu. Apalagi setelah tarif jembatan sepanjang hampir 6 km ini digratiskan, tentu semakin membantu masyarakat. Pada pagi hari, jumlah kendaraan dari Madura ke Surabaya meningkat. Saat hari kerja, setidaknya mulai pukul 6:30 pagi, kondisi arus lalu lintas di jembatan Suramadu dari Madura ke Surabaya lebih ramai. Para pengendara yang melintas harus membatasi kecepatan, apalagi para pengendara sepeda motor yang akan merasakan sedikit goyangan karena ada angin dari arah samping, yaitu Selat Madura. Sebaliknya, pada sore hari saat para pelaju pulang, peningkatan volume kendaraan terjadi dari Surabaya ke Madura. Adapun dominasi kendaraan yang melintasi jembatan Suramadu adalah roda 2. Hari kerja, Senin sampai Jumat, itu pagi hari bisa sampai, ini kita hitungan sehari ya, 1 kali 24 jam berdasarkan penghitungan teman-teman di SUB, itu antara 3.000 sampai 4.000 yang arah ke Surabaya. Sebaliknya yang dari Surabaya ke Madura antara angka 2.500 sampai 3.000. Selama bertahun-tahun menjadi pelaju, jalan Mujiono tak selalu mulus. Ban motor yang ia kendarai pernah bocor. Ini sih pernah paling ban bocor ya. Kalau bocor di atas Suramadu itu wis agak ribet soalnya dorongnya sampai ke bawah, itu belum tentu nemu tempat tampil ban. Kalau nemu ya syukur-syukur alhamdulillah. Kadang pagi itu nggak langsung buka tampil ban kan. Rata-rata jam 9 ke atas agak siangan. Pulangnya sama sih paling gitu, sama kalau cuaca juga. Kapan hari kan juga pernah cuaca ekstrim sih di Madura itu hawanya dingin. Itu kalau pulang agak malam sering kabut kadang. Sama jalannya agak sepi kalau pulang malam. Dengan segala resikonya, Mujiono tetap memilih mengendarai motor pulang pergi dibandingkan menyewa kos di Surabaya. Alasannya agar lebih hemat biaya dan bisa selalu bertemu keluarga. Ia hanya harus mengeluarkan uang Rp35.000 untuk bahan bakar minyak dalam sekali perjalanan pulang pergi. Untuk makan siang, ia mendapat jatah dari hotel. Sebenarnya, pemerintah daerah sudah menyediakan bus Transjatim. Namun, transportasi umum itu belum menjangkau Madura. Sementara bus antar kota dalam provinsi dari Madura ke Surabaya hanya menurunkan penumpang di Terminal Purabaya di Sidoarjo. Sehari-hari Mujiono harus sampai tempat kerjanya sebelum pukul 8 pagi. Ia membersihkan belasan hingga puluhan kamar. Gaji yang lebih besar membuatnya memilih bekerja di kota tetangga daripada di tempat kelahirannya.
satu memang kayak nominal gaji ya UMR kan juga beda Bangkalan sama Surabaya. Jadi lebih milih di Surabaya dan kebetulan kan waktu itu juga jurusannya mengarahnya ke hotel, jadi ya milih hotel. Di Madura kan juga gak ada hotel sih dari Bangkalan. Ya ada sih tapi sedikit, daripada milih di Bangkalan sama-sama kerja hotel di Surabaya aja gitu. Saat awal bekerja, petugas kebersihan ini memang merasa lelah. Bahkan ia pernah sakit selama 2 minggu dan harus izin kerja. Namun kini ia terbiasa. Jarak rumahnya yang jauh tak mempengaruhi kinerjanya. Atasan Mujiono pun menilai stafnya itu mampu menyelesaikan target dan mampu mengatur waktu. Kalau kinerjanya alhamdulillah ya Muji terbilang rajin, jadi ada peningkatan karir juga. Dia dulu dari pertama masuk di sini dia kan sebagai daily worker atau pekerja harian lepas. Setelah kita tinjau dia ternyata ada kemajuan, dia ada inisiatif sehingga kita angkat menjadi stafnya Hotel Neon juga sendiri. Mujiono adalah salah satu dari sekian banyak pelaju dari Madura yang harus menguatkan fisik untuk mencari nafkah. Tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga. Kanzata Marindora, Aga Dipa, Jawa Timur.